Halo everyone. Wah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 1G, subtema yang keempat. Mari kita simak ya, friends. Nah, berikut ini adalah materi ajar kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, membedakan ciri berbagai jenis benda. Nah, Piwan, tentu kita tahu ya, di sekitar kita banyak sekali benda-benda. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Mainan-mainan memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Bentuk bola berbeda dengan papan catur. Warna baju Jonas juga berbeda dengan warna baju Dedi. Ukuran mobil-mobilan juga berbeda dengan ukuran kelereng. Nah, friends, jadi kita tahu ya bahwa setiap benda pasti memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Nah, sekarang Miss Julie ingin kita nanti akan menuliskan ciri-ciri benda di bawah ini. Ada sepeda, jam, dan bola kasti. Kita tuliskan ciri-cirinya berdasarkan kata-kata yang ada ya, friends. Nah, kalau contoh dari Miss Julie, sepeda ini berwarna merah. Yang kedua, sepeda ini termasuk benda keras. Nah, nanti ketika online, kita tuliskan bersama-sama ya, ciri-ciri dari ketiga benda ini. Nah, mari kita lihat berikutnya. Miss Julie sudah ada gambar sepatu ayah, sepatu Nina, dan sepatu Adi. Mari kita baca, friends. Ukuran sepatu ayah, Nina, dan Adi berbeda. Sepatu ayah lebih besar dari sepatu Nina dan Adi. Nah, kita lihat ya, friends, di sini sepatu ayah lebih besar dari sepatu Nina dan sepatu Adi. Sepatu Adi lebih kecil dari sepatu ayah dan sepatu Nina. Nah, oleh sebab itu, friends, ukuran benda di sekitar kita juga berbeda-beda ya. Ada benda yang berukuran besar dan ada benda yang berukuran kecil. Nah, ketika kita ingin membandingkan suatu benda, kita bisa menggunakan kata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Contoh, mari kita lihat. Ukuran boneka Komang berbeda dengan ukuran boneka Mei. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Nah, friends, jadi ketika Miss Julie minta teman-teman untuk membuat kalimat perbandingan, bisa menggunakan kata lebih besar dari atau lebih kecil dari ya. Nah, sekarang Miss Julie mau challenge teman-teman. Coba, di sini sudah ada 2 gambar. Mari kita buat kalimat untuk membandingkan benda-benda pada gambar berikut. Kalau contoh dari Miss Julie, friends, yang pertama. Celana hijau lebih besar dari celana kuning. Atau boleh kita buat celana hijau lebih panjang dari celana kuning. Nah, nanti ketika belajar online, Miss Julie ingin dengar ya contoh kalimat perbandingan dari teman-teman. Begitupun di dalam teks percakapan, friends. Ternyata di dalam teks kita bisa juga loh menemukan ciri-ciri suatu benda. Mari kita simak ya. Deli, mengapa kamu kelihatan bingung, nak? Jawab Deli, aku sedang mencari buku cerita, Bu. Bukunya berwarna biru. Ada gambar hewan di sampulnya. Apakah ibu melihatnya? Jawab ibu, memang terakhir kali Deli simpan di mana? Kata Deli, kemarin Deli membacanya di sini, Bu. Lalu Deli lupa meletakkannya di mana. Nah, friends, coba dari teks ini, kira-kira ciri-ciri bukunya Deli yang hilang apa ya, friends?
Ya, betul, berwarna biru dan ada gambar hewan di sampulnya. Nah, jadi mudah ya friends menemukan ciri-ciri benda dalam teks. Intinya teman-teman harus membaca teliti isi teks tersebut. Nah, sekarang Miss Julie juga ingin teman-teman nanti ya ketika belajar online menuliskan ciri-ciri benda tersebut. Boleh dari warnanya atau boleh dari bentuknya. Teman-teman nanti silahkan tulis ya. Kita akan diskusi bersama saat belajar online. Berikutnya yang kedua, kita akan belajar menjelaskan aturan merapikan benda. Nah, friends, tentu kita tahu ya, merapikan mainan dan benda-benda lainnya merupakan aturan yang ada di rumah. Artinya, aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Nah, berikut ini beberapa contoh aturan merapikan benda, yaitu meletakkan sepatu di rak sepatu, merapikan buku setelah dibaca, merapikan buku selesai belajar, dan merapikan piring kotor setelah makan. Nah, friends, jadi ini adalah beberapa aturan ya untuk merapikan benda-benda. Begitupun teks berikut ini, mari kita simak friends. Ketika kita ingin meminjam benda milik kakak, milik papi atau mami kita, bahkan milik teman kita harus menjaganya dengan baik-baik. Ya, dan ada beberapa aturan ketika kita ingin meminjam barang orang lain. Yang pertama, meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Ketiga, menjaga barang agar tidak rusak. Keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan terakhir, ucapkan terima kasih saat mengembalikan barang. Nah, ini adalah aturan ya ketika kita ingin meminjam barang orang lain. Berikutnya, kita akan melihat karya dari kerajinan tanah liat. Tentu kita tahu ya friends bahwa tanah liat termasuk benda lunak karena mudah dibentuk. Nah, ini adalah beberapa contoh kerajinan dari tanah liat. Wah, indah sekali ya friends. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang menyelesaikan pengurangan dua bilangan. Nah, waktu itu friends, kita sudah belajar ya bagaimana mengerjakan soal pengurangan dengan cara teknik bersusun pendek. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ibu memiliki persediaan 45 cangkir. Saat ada tamu, sebanyak 12 cangkir digunakan. Berapa sisa cangkir yang belum digunakan? Nah, karena yang ditanya adalah yang belum, berarti artinya kita kurangi ya friends ya. Karena sudah ada 12 yang digunakan. Berarti 45 dikurang 12 sama dengan 33. Dan jangan lupa, kalau dalam bentuk soal cerita, kita buat ya kalimat matematikanya. Jadi, sisa cangkir ibu yang belum digunakan ada 33 buah. Nah, jadi kita ambil kalimat terakhir ya friends. Jadi, sisa cangkir yang belum digunakan ada 33 buah. Mudah ya friends? Nah, begitupun contoh berikut ini. Miss Julie juga sudah buat ya contoh pengurangan bersusun ke bawah. 48 dikurang 12. Ingat, kerjakan terlebih dahulu dari satuan, lalu puluhannya. Sehingga hasil dari 48 dikurang 12 sama dengan 36. Miss Julie yakin teman-teman bisa ya. Kalau ada yang lupa ataupun bingung, nanti kita akan diskusi bersama saat belajar online. Oke everyone, jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini. Miss Julie harap teman-teman bisa memahaminya ya. Dan tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih Piwan dan sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Bye-bye.